Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku tentunya Ratu Eka BKJ di channelnya Ratu Eka BKJ. Solusi atasi masalah tanpa gelisah. So, untuk kali ini Ratu Eka BKJ guys pengen baca puisi lagi buat kalian. Eh, Tentunya karya original Ratu Eka BKJ. Udah penasaran kan? Langsung aja cekidot. Gerasah, gerasuh, kerusuh. Karya Ratu Eka BKJ. Mendaki bara api bagaikan embun yang telah mati. Parasnya membara Pak Antera. Sosoknya pucat mengelucat. Kini kusapa malam, tak ada lagi kesejukan. Kulihat penuh gemuruh di daratan, di lautan pun berteriak penuh sesak. Ikan-ikan pun terkoyak-koyak. Begitulah ilustrasi negeri para Wakanda. Semut-semut merintih kesakitan, diinjak-injak tanpa penawar kebangkitan. Haknya dijegal para pemegang tahta, tempat tinggal digusur, disungkur, digempur demi proyek-proyek egoisme. Rampang, kau dengar? Rampang nasib yang malang. Rempang bukti nasib yang malang. Pemegang singgasana hanya berkata dengan santainya, "Itu masalah kecil, miskomunikasi." Katamu lembut, tapi kebijakanmu bagaikan singa. Puas, ucapmu halus, tapi tingkahmu bak anjing licik. Tunggu saatnya menerkam dari belakang. Pembangunan atau titipan. Jika rakyat disingkirkan dari tanahnya sendiri demi rakyat atau demi pencitraan yang menjerat. Jika warga Rempang engkau serampang, disampang dengan kebijakan lebih menyakitkan ketimbang disampang sendal. Oh, negeri para gemuruh,
lucu, pengen ketawa, tapi ternyata ketawa itu pidana. Lucu, pengen menjerit karena tangisan rakyat jelata hanya dibikin canda. Oh, percandaan sang pemilik tahta bukan hanya bikin perut keroncongan, tapi bikin manusia tak punya atap berteduh. Sungguh ngeri, ngeri, ngeri sekali. Macam apa ini? Macam apa ini? Macam apa ini? Tahta yang robek, tahta yang sobek, negeri gemuruh, gerasah, gerasuh, kerusuh. Karya Ratu Eka BKJ. Terima kasih guys. Demikian tadi guys puisi karya original dari Ratu Eka BKJ yang telah aku bacain, berjudul Gerasah Gerasuh Kerusuh. Jadi gerasah gerasuh kerusuh ini sejenis diksi yang menyimbolkan sebuah situasi ya, sebuah situasi yang gemuruh, sebuah situasi yang ini apa namanya ya, gaduh. Nah, sebuah situasi yang gaduh, yang gemuruh, yang acak-acakan lah, yang acak-adul gitu. Nah, itu disimbolkan dengan diksi gerasah gerasuh kerusuh yang menjadi judul dari puisi saya tadi. Nah, tadi kalian semua ya kalau mendengar gitu ya puisi yang telah aku bacain, karya aku sendiri tadi, di situ kan sempat menyinggung kata rempang ya kan ya. Benar banget. Jadi puisi saya ini tuh terinspirasi dengan kebijakan mengenai ini Kampung Rempang yang digusur. Jadi yang dimana yang berita itu viral banget, kita udah tahu ya. Dimana kampung itu kan ditinggalin oleh rakyat gitu kan. Mereka tinggal di situ, tempat berteduh untuk atap berteduh ya kan, bertahun-tahun dengan keluarganya. Dengan mudahnya hanya karena kebijakan pemerintah yang bekerja sama dengan proyek kapitalisme, kampung itu digusur. Dan ketika Presiden Jokowi dimintai tanggapan sama wartawan, dia bilangnya apa? Ini cuma miskomunikasi. Miskomunikasi di mana? Dan justru di situ di Jokowi dalam pidatonya ditambahin tinggal kasih ganti rugi aja gitu kan ya. Masalahnya rakyat itu tidak cuman memikirkan masalah uangnya aja, bukan masalah itu yang menjadi perkara, tapi itu tempat tinggal dia. Sejak kecil dia menetap di situ. Tentu di situ sudah terbangun namanya ekosistem sosial, sudah terbangun namanya kedekatan emosional dengan sekitar di situ dan tidak mudah untuk digusur begitu saja. Selain itu, ketika seseorang sudah secara habitnya itu tinggal di situ dan ekonomi juga dari situ, ketika dipindah alihkan ke tempat yang lain gitu ya, ketika digusur, banyak kasus yang mereka tidak bisa survive ekonominya. Kenapa? Karena tempat tinggal yang baru itu tidak relevan dengan habit dia dalam mencari ekonomi. Misalnya nih,
profesi dia, habit kesehariannya dalam mencari ekonomi, misalnya petani gitu ya. Terus di tempat tinggal dipindah, digusur ke tempat yang misalnya yang building, gedung-gedung. Nah, mungkin mereka kelihatannya secara cover kayak semacam hidup enak, tapi secara dalamnya gitu gimana gitu. Kan ada kan pernah berita yang viral itu yang petani yang berbondong-bondong membeli rumah mewah sama mobil gara-gara ada pengusaha yang mau beli tanahnya itu kan, yang sempat viral itu. Nah, beberapa tahun kemudian gitu mereka krisis ekonomi, kekurangan uang, dan bingung harus cari uang di mana. Mereka dijanjiin mau jadi karyawan perusahaan itu kan, tapi pada kenyataannya SDM-nya nggak mumpuni gitu. Nah, artinya apa? Masalah terkait tempat ya, tempat tinggal rakyat masyarakat itu tidak cuman masalah tentang uang saja, tapi masalah ekosistem sosialnya, ekosistem ekonomi yang udah dibangun di situ gitu loh. Itu tidak dengan semudah itu dipindahkan gitu. Jadi sih di sini kesannya kayak Jokowi itu menggampangkan kasus ini gitu ya. Hanya dengan mengatakan kalau misal kata diatasi dengan uang udah cukup gitu. Gak segampang itu, ini bukan masalah uang tidaknya. Misal kata tanahnya itu oke digusur terus dibeli diganti uang yang lebih banyak. Kalau masyarakat dipindahkan ke tempat yang tidak sesuai habit profesinya, ekonomi ekosistemnya itu tidak mendukung sosial dan ekonomi dia gitu. Yang ada justru ke depan hidupnya akan krisis sosial dan bahkan juga krisis ekonomi juga gitu. Jadi seharusnya pemerintah mulai berpikir lagi untuk membuat kebijakan yang memikirkan jangka panjang gitu loh. Jangan hanya dipikirkan itu jangka pendek yang sifatnya itu hanya cover gitu. Yang sifatnya itu hanya kayak simbol-simbol. Kayak contoh bikin pembangunan apa gitu ya. Dengan hutang habis-habisan. Setelah selesai masa jabatannya, hutangnya akan ditinggalkan sama pemerintah berikutnya. Dan endingnya apa? Efek dari hutang itu mau nggak mau kayak rakyat yang menanggung. Kenapa rakyat? Karena apa-apa jadi dipajekin, ya kan? Apa-apa kalau jadi dipajekin, ya dipajekin siapa? Rakyat. Kalau rakyat yang segala-galanya dipajekin, yang dirugikan siapa? Rakyat kan? Seharusnya kalau pemerintah mengatakan segala sesuatu itu untuk rakyat, harusnya semua kembali ke rakyat itu secara fair. Contohnya nih, jalan tol. Ini aku sepakat banget sama pendapatnya Rocky Gerung. Jalan tol itu seharusnya jalan tol yang dia miliknya negara itu tidak dipajekin, tidak berbayar. Pada kenyataannya apa? Jalan tol dibuat, tapi jurus tuh malah berbayar karena jalan tol itu memang seharusnya itu sebagai solusi tata pembangunan kota dari pemerintah. Kalau itu solusi tata pembangunan kota dari pemerintah bukan swasta ya, seharusnya emang gratis. Tapi kenyataannya apa? Jalan tol malah dimintain uang. Nah, ini efek dari apa? Efek dari pemerintah dalam membuat kebijakan hanya melihat dari cover simbol-simbol. Pembangunan ini A, B, C, D. Berhutang, dan ketika berhutang semakin menumpuk, efeknya, imbasnya cari dananya kemana? Cari dananya majekin segala hal yang seharusnya tidak dipajekin, seperti halnya jalan tol. Aku sepakat banget sih pendapat Rocky Gerung yang mengatakan kalau jalan tol itu emang fasilitas umum, solusi dari tata kota pemerintahan, harusnya tuh tidak ditarik uang gitu. Pada kenyataannya jadi ditarik uang kan gitu. Intinya tindakan penggusuran Rempang ini gitu ya, ataupun penggusuran kampung-kampung lainnya yang dilakukan pemerintah itu adalah tindakan kebijakan yang hanya mengutamakan egoisme saja, hanya mengutamakan kepentingan segelintir orang, yaitu keuntungan negara dan para kapital gitu. Tapi rakyat hanya banyak dirugikan.
Seharusnya kalau pemerintah yang mengatakan bahwasanya dia itu tuh pro rakyat, dia itu merakyat, jangan hanya sekedar lembut di ucapannya saja dan belusukan secara orangnya, tapi yang penting itu bukan bukan belusukan secara orangnya terus ke pasar-pasar, bukan itu, tapi kebijakannya yang penting. Kebijakannya itu mewakili kebutuhan rakyat enggak? Kalau kayak seperti penggusuran seperti ini, apakah itu kebijakannya mewakili kebutuhan rakyat? Tentu tidak. Justru rakyat akan dirugikan. Seharusnya ke depan ya, atau bahkan sekarang kayak gini tuh jangan sampai terjadi gitu. Seharusnya jangan kalau memang mau bikin proyek infrastruktur atau apa ya jangan merugikan masyarakat atau rakyat yang sudah tinggal di kampung manapun gitu, termasuk rempang yang terjadi saat ini gitu. Karena itu tindakan yang tidak humanisme banget gitu. Ya walaupun ya mungkin kalau dibandingkan sama pemerintah dulu kan kayak penggusuran lahan atau rumah gitu ya. Misalnya berita-berita zaman dulu itu kan banyak bahkan yang tidak diganti rugi uang kan. Contohnya kayak kritik-kritik WS Rendra itu kan banyak di puisinya yang menyinggung soal penggusuran itu. Oke lah kalau dibandingkan dengan itu gitu ya, katakanlah ya Jokowi lebih mending gitu ya diganti rugi uang. Tapi jangan berarti terus karena lebih mending terus menganggap itu benar, gak juga gitu. Karena problemnya itu gak cuma masalah uang aja. Problemnya itu masalah ketika masyarakat itu, rakyat yang udah ekosistem sosialnya, budayanya, ikatan batinnya, bahkan juga sumber pencahariannya, ekonominya itu dari lingkungan situ, terus dia dipindah, itu dia bisa nggak gitu membangun ekosistem baru di situ? Tidak semua orang bisa seperti itu gitu loh. Apalagi masih banyak masyarakat yang kelas menengah ke bawah yang mungkin secara SDM dia tidak bisa uh, beradaptasi gitu dengan ekosistem baru gitu. Nah, itu yang harus dipikirkan gitu. Jangan dibikin santai. Ini hanya miskomunikasi karena belum dikasih uang ganti rugi dan lain sebagainya. Nggak sekedar segampang itu gitu loh problemnya itu. Jadi inti dari puisi saya itu kayak gitu guys. Intinya saya ingin menyuarakan masyarakat rakyat yang seringkali dijadikan korban atas kebijakan-kebijakan yang serampangan, kebijakan-kebijakan yang hanya gemuruh aja gitu, yang hanya mengutamakan simbol-simbol. Nah, ini seharusnya dirubah, tidak dilakukan lagi. Semua harus mendengarkan kebutuhan rakyat, harus mendengarkan, harus menganalisis lebih dalam lagi resiko-resiko yang terjadi jika suatu kebijakan itu ditetapkan gitu. Jangan hanya dengan misalnya negara bakal dapatkan keuntungan dari proyek pengusaha itu, terus kemudian yang penting ganti rugi uang, kemudian mengorbankan kebutuhan rakyat. Itu tentu sangat tidak bijak. Oke guys, mungkin itu saja dari aku Ratu Eka BKJ. Semoga puisi dan juga kritik yang Ratu Eka BKJ sampaikan ini bermanfaat dan bisa menyalurkan ya suara-suara rakyat gitu. Oke, sekian dari Ratu Eka BKJ. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. See you, bye.